Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Perkenalkan, nama saya Masufah Hidayati, NIM 8779761184 dari Program Studi PG PAUD Universitas Terbuka UPBJJ Malang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video untuk memenuhi tugas tambahan Pancasila. Tema yang saya angkat adalah proses lahirnya Pancasila, BPUPK, Piagam Jakarta, PPKI. Perjalanan panjang perumusan dasar negara Indonesia. Pancasila adalah cerminan semangat persatuan dan musyawarah para pendiri bangsa yang melibatkan tokoh-tokoh pendiri bangsa. Awal mula sidang BPUPK. Cikal bakal lahirnya Pancasila bermula dari pembentukan BPUPK oleh pemerintah Jepang pada tanggal 9 April 1945. Para tokoh bangsa bergotong royong menyumbangkan pemikiran terbaik mereka demi masa depan negara. Sidang BPUPK terjadi mulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ada 3 tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang dasar negara, salah satunya Insinyur Soekarno, yang berbunyi 5 asas. 1. Rasa nasionalisme yang bisa menyatukan kita sebagai bangsa. Negeri ini terdiri dari pulau-pulau, suku-suku budaya dan bahasa. Hanya rasa kebangsaan yang bisa menyatukan itu semua. Rasa kebangsaan yang tidak sempit, yang tidak hanya mementingkan kesukuannya sendiri. Gandhi berkata, saya seorang nasionalis, tetapi nasionalisme saya adalah peri kemanusiaan. Jangan sampai kita menganut nasionalisme yang mengisolasi diri, tapi nasionalisme yang mengunggulkan persaudaraan dunia. Itulah yang akan menjadi dasar butir kedua, peri kemanusiaan. Butir ketiga adalah mufakat yang didasari permusyawaratan dan perwakilan. Setiap perselisihan yang ditimbulkan pergesekan suku budaya maupun agama diselesaikan secara permusyawaratan. Butir keempat, agar kita bisa menghapus kemiskinan dari tanah air kita ini dan tidak ada lagi yang kaya sendirian, yang miskin menderita tanpa dipedulikan. Kita harus mengedepankan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir kelima adalah pengkerucutan dari 4 butir sebelumnya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sidang kedua BPUPK. Sidang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 yang berhasil menentukan beberapa rumusan, yaitu 1. Rancangan UUD Negara Indonesia, 2. Pembukaan UUD, 3. Pernyataan kemerdekaan. Hal tersebut menandai selesainya tugas BPUPK dan dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Piagam Jakarta, 22 Juni 1945. Setelah sidang pertama BPUPK, terdapat kebutuhan untuk merumuskan Pancasila secara lebih definitif dan membuat rancangan Undang-Undang Dasar. Untuk tujuan ini dibentuklah Panitia 9 pada 22 Juni 1945. Hasil kerja Panitia 9 adalah sebuah dokumen yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. PPKI 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, tugas besar dilanjutkan oleh PPKI dibentuk pada 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi. PPKI mengadakan sidang penting yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan penetapan dasar negara. Dalam kesempatan ini, Pancasila resmi menjadi dasar negara yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Namun ada perubahan krusial pada sila pertama untuk menjunjung tinggi semangat persatuan dan inklusivitas. Nilai Pancasila yang tercermin dari proses ini adalah 1. Semangat persatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan golongan. 2. Semangat untuk menciptakan negara yang menghargai hak asasi manusia. 3. Proses perumusan Pancasila sendiri adalah contoh ideal demokrasi melalui musyawarah mufakat. 4. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat telah hadir sejak awal perdebatan dasar negara. 5. Perubahan sila pertama adalah bentuk contoh dari toleransi beragama. Proses lahirnya Pancasila bukan sekedar catatan sejarah, tetapi sebuah buku pelajaran berharga bagi setiap warga negara.
Dari peristiwa tersebut, kita dapat menarik beberapa pelajaran penting yang relevan hingga saat ini. 1. Pentingnya dialog dan kompromi demi kepentingan yang lebih besar. 2. Toleransi dan gotong royong sebagai fondasi untuk keutuhan bangsa. 3. Pancasila sebagai pedoman moral dan etika yang harus membimbing setiap tindakan kita. 4. Menjaga persatuan di tengah perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk perpecahan, melainkan kekuatan yang harus dirangkul agar lebih kuat dan harmonis. Di tengah arus globalisasi, perkembangan teknologi digital, dan berbagai tantangan kontemporer, nilai-nilai Pancasila tetap menjadi relevan dan krusial bagi generasi muda. Pancasila berfungsi sebagai jangkar moral dan ideologi yang kokoh. Kompas di era globalisasi mendorong toleransi dan inklusivitas, melawan radikalisme dan perpecahan, menguatkan identitas nasional. Sekian, terima kasih.